Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat siang kepada kita semua. Dan biarlah pujian penyembahan yang telah kita naikkan boleh turun mendapatkan berkat buat kita, karena naik ke hadapan Tuhan yang mulia. Haleluya. Tuhan Yesus baik saudara, dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Baik pun yang mengikuti fanpage Facebook Tetaplah Berdoa, dan juga yang banyak mengikuti TikTok ya, live on Facebook dan live on TikTok, dan juga YouTube yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah lewat platform ini kita mau mengandalkan Tuhan, karena hanya dengan dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kemudian juga keadaan pandemi dan diberlakukannya PPKM darurat se-Jawa dan Bali itu tidak mengurangi kita untuk PPKM dengan Tuhan. Haleluya. Kita tetap bisa bebas menghadap hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Saya rindu membawakan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 42. Mazmur 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop judulnya Kerinduan kepada Allah. Saya ingin membacakannya ayat pertama, kedua, dan ketiga. Demikian firman Tuhan, Mazmur 42 ayat yang pertama dan seterusnya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Puji Tuhan. Bani Korah adalah kelompok keluarga yang ditunjuk untuk melayani Bait Allah, kemah suci pada zaman Musa, dan kemudian juga dipakai juga pada zaman Raja Daud ya. Artinya mereka melayani di rumah Allah, spesial khusus kehidupan mereka untuk melayani Bait Allah, pujian penyembahan. Serutin-rutinnya mereka melayani, tidak pernah mereka bosan, bahkan ketat sekali latihan mereka ya. Persiapan mereka ketat sekali, karena apa? Memuji Tuhan semesta alam. Ya. Dan kalaupun waktu zaman perjanjian lama mereka setengah hati atau ada sesuatu dosa yang lakukan, mereka bisa cepat mati. Mereka mati. Artinya zaman kemurahan dulu tidak sekarang ketika Yesus telah mati buat kita, menembus kita. Dan mereka ketika mereka sudah rutin, ketika mereka tugasnya full time-nya demikian, dan membawa yang terbaik buat Bait Allah, toh masih mengatakan mereka seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwa mereka merindukan Tuhan. Biasanya kalau orang yang jarang ibadah kemudian merindukan hadirat Tuhan, merindukan jamahan Tuhan, merindukan lawatan Tuhan, wah itu benar-benar kan, karena belum pernah atau jarang sekali. Ini orang yang sudah sering, tapi mereka bisa bermazmur, menyampaikan bahwa mereka rindu seperti rusa merindukan air. Saudara kalau nonton National Geographic, di situ ada, apalagi yang wild ya, ada peristiwa bagaimana rusa yang mencari air dengan kemana-mana, sekalipun ada musuh, ada singa, beruang atau karnivora yang ingin memakan mereka, sejenis ya. Nah, dia berjuang, dia cari air, dia rindu air. Kenapa? Karena haus gitu ya. Inilah yang digambarkan oleh Bani Korah yang menyanyikan dan rindu bermazmur untuk menyatakan, mengekspresikan jiwa mereka yang haus akan Allah. Ingat Allah yang hidup. Jadi ketika kita haus seperti air hidup, kita haus, kita minum, itu mempunyai
khasiat yang luar biasa. Demikian juga kehausan dari Bani Korah. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara dan saya juga punya kehausan yang sama seperti Bani Korah yang menyatakan lewat Mazmur ini? Dan seperti rusa yang memang sangat haus dan rindu akan air sungai yang ada? Jangan saudara hanya mengatakan, Tuhan, aku dekat kepada Engkau kalau aku punya masalah. Aku rindu pada Engkau karena saya ada yang sekarang ya, terpapar COVID-19. Jadi hanya perlu Tuhan sekali-kali, sejarang-jarang mungkin. Rusa itu perlu air karena kebutuhan, dan itu sering. Bani Korah juga sudah sering melayani, toh masih rindu. Ya, hidup kita demikian saudara. Kalau saudara pun puasa, paling yang saudara cari apa? Air kan pertama. Oleh sebab itu saudara, mari saudara, walaupun engkau sering beribadah, sering juga dengar firman Tuhan, lihat TikTok rohani, lihat face semua rohani, gak masalah, karena engkau punya kerinduan untuk dijamah oleh Tuhan. Dan kehidupan kita di surga seperti itu saudara. Dan kau bosan, berarti kau pindah ke neraka. Ya di neraka penderitaan yang kau mau, gak mungkin kan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua, sekalipun engkau sudah sering dengan Alkitab, sering dengan firman Tuhan, sering berdoa, tapi tidak ada kerinduan, itu sia-sia. Harus memiliki kerinduan, jiwamu, rohanimu haus akan air yang hidup. Ya, nah ini bisa diumpamakan seperti air yang hidup. Kenapa? Karena sungai, air mengalir. Di dalam Injil Yohanes, ya, dikatakan seperti ini. Ada Yohanes pasal 4, peristiwa di mana Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Injil Yohanes pasal 4. Singkat ceritanya, wanita ini datang ke sumur di mana Yesus lagi duduk tunggu murid-muridnya pergi beli makanan. Nah, murid-muridnya pergi semua, pergi beli makanan sekaligus refreshing kali ya, jalan-jalan. Yesus tunggu di dekat sumur, ya. Nah, datang wanita Samaria ini, berarti di daerah Samaria kan. Nah, datanglah wanita ini dan ingin menimba air pada jam 12 siang, di mana orang sudah gak ada dan dia mau datang karena dia punya latar belakang yang gak baik, jadi dia gak mau diceritakan orang ya. Singkatnya, dia ketemu Yesus. Apa yang terjadi? Yesus ajak bicara kepada wanita ini. Rupanya wanita ini sangat haus dengan air hidup. Ketika terjadi percakapan, datanglah Yohanes 4 ayat 10 saya akan bagikan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, ya, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, beri aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dia memuaskan ya akan kerinduan jiwa dan rohani daripada wanita ini. Kenapa? Kalau dilihat percakapan berikutnya, ada percakapan-percakapan karena tidak tahunya si wanita ini. Wanita ini punya 5 suami. Wah, kalau pria aja punya 2-3 suami kita udah wah. Ini wanita pada zaman itu loh saudara. Ya. Ayat 17-18 Yesus mengungkapkan siapa nih wanita ini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, karena sudah mau mendapatkan air hidup. Wanita ini tidak punya suami, tapi dia punya cem-ceman, ya, punya selingkuhan. Suaminya 5, dan ini yang ke-6. Saudara tahu, kehausan yang parah ya saudara, kehausan seks, dosa yang besar, dan dia hidup di situ, dan dia menikmati. Tetapi Tuhan tahu bahwa dia perlu air hidup, dia perlu air itu. Dan saudara tahu apa yang dia alami? Dia berjumpa Yesus, dan Yesus memberikan dia air hidup. Jadi bukan berarti hanya air yang saya maksudkan di dalam pasal 42 Mazmur, karena yang dimaksud itu kerinduan kepada Allah seperti rusa yang merindukan air. Kita juga harus rindu kepada Tuhan, sumber air hidup itu. Amin.
Kalau kita lakukan itu saudara, maka hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan mendapatkan kedamaian. Ketika wanita itu melami mujizat Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan kemudian dia tahu Tuhan ini luar biasa mengetahui isi hatinya, karena ada air hidup, dibersihkan dosa-dosanya. Seperti kita juga kalau minum air dan kemudian ada yang tersumbat-sumbat di mulut, di mana itu dibersihkan. Begitu juga pengalaman dengan air hidup, yaitu Yesus. Dia akan menjamah hidupmu. Dan ketika dia jamak, dia datang, dia lari ke kampungnya, dia dikatakan, ada orang yang memberitahu siapa saya. Sudah tidak malu lagi. Kenapa? Karena ada mau pertobatan. Yang lalu telah berlalu, dan dia akan masuk pada fase yang baru atau pada lembaran hidup yang baru. Dia beritahu apa yang terjadi saudara. Dia bisa memenangkan banyak orang. Jadi kalau kita dijamah oleh Tuhan, kita punya kerinduan kepada Tuhan, dan kemudian kita bersekutu dengan Tuhan, maka ketika kita kembali kepada rumah tangga, kepada keluarga, kepada kehidupan kita, maka kita menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Salah satunya dengan berdoa, menginjil, mengatakan bahwa ada Yesus yang engkau butuhkan sebagai air hidup, lebih daripada air biasa. Haleluya. Dan apa untungnya tadi ketika kita datang pada air hidup itu? Saya rindu kita melihat di dalam Yohanes pasal 7, kelanjutannya, ada lanjutannya atau bahasan tentang air, sumber air hidup itu. Di dalam Injil Yohanes pasal 7 mulai 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Wah, tadi Yesus bicara pada satu orang. Makin lama dia akan masuk dalam pengorbanannya ataupun dalam tujuan dia datang ke dunia ini, maka dia mulai menawarkan kepada banyak orang. Dan saat ini juga saya membawa nama Yesus untuk menawarkan air hidup itu kepada saudara. Mari, barang siapa haus. Jadi tidak terkecuali siapapun kalau haus, ia datang kepadaku, kata Yesus, dan minum. Apakah minum air putih? Bukan. Kita lihat ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup juga. Amin. Jadi ketika saudara dijamah oleh Tuhan, datang dan percaya kepada Tuhan, dan kau dijamah, dibersihkan hidupmu, sehingga engkau, Tuhan, ampuni dosamu, ditebus hidupmu dari segala dosa-dosa yang membawa kepada kematian, maka kita sendiri pun akan mengalirkan aliran air hidup. Itulah yang dialami oleh si wanita Samaria. Ketika dia sudah dijamah, air hidup sudah diberikan kepada dia, dia lari kepada orang dan dia bilang, ada orang yang tahu tentang saya, ada orang yang itu dia Mesias, ayo kita lihat. Semua satu kampung datang. Dan apa yang terjadi? Yesus ditahan di sana. Kenapa? Untuk membagikan air hidup itu sebanyak-banyaknya, untuk menguatkan orang-orang yang ada di Samaria itu. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Jadi jangan saudara hanya berpikir, aduh aku sudah bosan, udah dengan Tuhan kayaknya bosan. Harusnya tidak bosan. Itu setan yang membuat engkau bosan. Harusnya engkau akan mengalami seperti Bani Korah yang katakan, seperti rusa rindu aliran air. Haus dia. Kita pun demikian saudara. Saya pun ketika mau menyembah Tuhan di kamar di mana Tuhan engkau baik, tengah malam pun bangun bersyukur masih hidup gitu ya. Tuhan engkau baik. Mungkin di daerah mana atau di belahan dunia mana itu siang hari kami tidur di Indonesia, itu pun luar biasa saudara. Tuhan Yesus baik dengan kebaikan-kebaikan dia. Masakan engkau tidak mengalami kerinduan untuk haus selalu akan hadirat Tuhan? Roh Kudus yang akan memenuhi kita. Kenapa? Karena ayat 39, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39 menerangkan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kalau saat ini kehausan kita untuk Roh Kudus jamah hidup kita, Allah yang berkuasa menjamah hidup kita. Amin. Amin. Aliran air. Jadi saudara enak. Kenapa? Segar. Ada air. Ya. Sehubungan dengan COVID-19 ini ada dokter yang memfokuskan kontennya itu untuk bilang minum air. Kalau engkau kekurangan air dari sekian banyak itu dan engkau tidak minum, engkau makin drop. Jadi memang semua sakit atau harus minum air banyak kan? Sakit apapun engkau banyak minum. Nah, saudara kalau banyak minum air hidup,
atau mengalami jamahan air hidup itu, yaitu Tuhan sendiri, enak gak? Pasti dong kesembuhan rohani, jiwani, dan jasmani yang kau akan alami. Amin. Secara olahraga aja di dalam tubuh yang sehat, terjawab jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat berarti roh juga sehat kan? Ya kan? Jadi ketika engkau mengalami kesehatan itu ya karena ada sumber air hidup yang engkau rindukan dan engkau dapatkan. Haleluya. Nah, ketika Yesus pun mengajar dalam bilang percaya pada Yesus dan akan mendapatkan air hidup, di dalam Injil Matius ada juga yang dihubungkan dengan kelegaan, saudara. Saudara kalau sudah minum kan lega ya. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, Yesus juga menawarkan begini. Yesus selalu menawarkan sampai sekarang. Pasal 11 ayat 28 Injil Matius. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini juga yang dimaksudkan waktu saya sekolah Alkitab, itu kelegaan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Lega, Roh Kudus bekerja, Roh Allah bekerja. Artinya sama seperti tadi Yohanes pasal 7, yaitu aliran air terjadi dalam hidup kita, air yang hidup karena kita datang kepada Tuhan dan Dia berikan air hidup itu. Haleluya. Jadi kalau engkau yang letih lesu berbeban berat, datang pada Yesus, panggil Yesus. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Dia akan menghiburkan engkau, Dia akan menguatkan engkau, Dia akan menyatakan apa yang benar kehendak Bapa dalam hidupmu, sehingga engkau dibersihkan dan engkau bahagia. Haleluya. Sekalipun kau katakan, kok aku sakit, aku menderita nih bertahun-tahun, jangan sampai terpengaruh dengan fokus pada penyakit itu. Fokus kepada Tuhan. Saya beberapa kali sakit. Waktu tahun 2012 pun sakit hampir 2 bulan karena tipes atau apa tuh yang berat gitu ya. Karena mungkin kelelahan juga. Tapi ketika itu saya gak mau fokus pada penyakit saya. Ya rugi tiap hari fokus pada penyakit ya makin drop. Tapi ketika ambil gitar, ambil keyboard dan nyanyi, ambil gitar nyanyi, ambil keyboard nyanyi, terus nangis-nangis, tapi jangan kena keyboard supaya gak rusak keyboardnya gitu ya. Nangis, wah, orang mau lihat gak lihat, bodoh amat, saya perlu dengan Tuhan. Saya fokus di situ. Sembuh, hati yang gembira adalah obat. Itu Roh Kudus yang bekerja. Jangan kau bilang aku sakit, mana Tuhan. Jangan mikirin begitu. Cari Tuhan. Imani Tuhan bekerja. Karena iman akan mendahului mujizat. Gak mungkin mujizat dulu baru engkau beriman. Itu yang salah. Ya, iman dulu, percaya dulu pada Tuhan, baru terjadi mujizat. Jangan mau mujizat tapi gak mau percaya. Apalagi rindu, maaf ya. Ada anggota jemaat demikian. Nanti sakit baru, oh Tuhan. Tapi kalau misalnya dia gak sakit, sehat walafiat, di khotbah pun main HP. Ada gak benernya? Gak benar rohani dan jiwani. Kenapa? Karena waktu sehat kok gak mau cari Tuhan dan gak perlu Tuhan. Nanti sakit minta pendeta. Bahkan terakhir marah-marahin pendeta. Ya, bahaya kalau datang urapan Manado saya bisa keluarin. Keluar aja kamu, cari pendeta lain yang bisa terima kamu. Ya kan? Kalau mungkin saya Tuhan juga pikir, aduh nih orang ini apa aku matikan aja. Berdosa ya saudara. Artinya bisa juga mengesalkan. Dan itu pilihan saudara. Kalau kayak gitu ya Tuhan doakanlah dia. Belas kasihan juga ada. Tuhan dia gak tahu apa yang dia perbuat. Ya kan saudara, kami hamba Tuhan harus punya belas kasihan. Bukan harus, memang sudah ada gitu. Kasihan juga nih orang, dia gak tahu dia perbuat. Giliran sakit baru gak bisa berbicara apa-apa. Aduh gitu ya. Hati-hati saudara. Untuk kehidupan kita, kalau kita berbeban berat, kita punya penyakit apapun, jangan sampai menambah penyakitmu dengan kecewa pada Tuhan. Tuhan, ini penyakit. Kalau saya bilang, kalau sampai engkau sakit juga atau mengalami masalah yang berat, enggak banget. Saudara bilang begini, Tuhan, apa sih mau mati nih dengan sakit ini? Nanti Tuhan akan jawab, karena Dia bukan Allah yang mati. Air hidup, nggak mungkin dong Allah yang mati tapi air hidup. Dia akan jawab, engkau akan hidup. Tapi hidupmu ngapain? Hidupku bikin dosa lagi. Ya Tuhan bilang kalau begitu matilah. Tapi kalau engkau pun masih hidup dan berbuat dosa lagi, nanti tunggu lagi Tuhan jamah engkau hidupmu. Ya saudara, dengan Tuhan itu simple. Supaya saudara tahu bahwa seperti wanita, Yesus hanya duduk bilang, kau perlu air hidup. Jadi barang siapa perlu air hidup, datang padaku yang haus, bahkan letih lesu berbeban berat. Saudara, ada yang beban berat? Kalau engkau tidak punya beban berat dan letih lesu dan engkau bahagia, sharekan itu pada orang lain.
Haleluya. Ketika wanita Samaria ini sudah mengalami mujizat, dia share pada orang lain. Dia viralkan pada orang lain. Dia teruskan pada orang lain. Seperti kau membagikan TikTok ini kepada orang, membagikan tayangan fanpage ini pada orang, engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Percayalah, kelegaan akan Tuhan berikan pada kita. Kembali kepada tadi, pada Mazmurnya Bani Korah. Mereka tetap melayani Tuhan dengan kerinduan. Sampai sekarang Bani Korah itu disebut-sebut. Nah, keturunan yang mana kita juga nggak tahu. Tetapi kita pernah tahu bahwa Bani Korah yang Tuhan pakai luar biasa itu disebutkan sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, marilah saudara, kita menjadi pelaku firman. Kita tidak tahu kita disebutin, diviralkan bagaimana, tapi engkau fokus dengan Tuhan. Cari air hidup itu. Karena jiwa haus kepada Allah yang hidup, maka engkau akan datang dan selalu datang dan ingin datang dan mau fokus pada air hidup itu. Yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Percayalah saudara, permasalahan apapun, ketika engkau bilang aku haus pada Yesus, Yesus akan bersihkan engkau. Yesus akan berikan kelegaan kepada engkau. Yesus juga akan memberikan jawaban-jawaban yang engkau tidak bisa temukan di dunia ini. Haleluya.